semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata pelajaran IPS kelas 8. Penasaran materi kita apa hari ini? Mari cekidot. Oke, materi kita hari ini yaitu masih melanjutkan materi minggu kemarin, bab 1, interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun kalau minggu kemarin kita membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN, maka minggu ini kita membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Hari ini kita akan membahas 2 poin, yaitu poin yang pertama, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama, dan poin yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama, baik itu sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Hubungan antar ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi-organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya, Association of Southeast Asian Nations atau disingkat dengan ASEAN yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Kita bahas yang pertama, yaitu faktor pendorong. Setidaknya ada 2 faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu yang pertama didasari kesamaan ataupun perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Kita bahas yang pertama dulu ya. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Nah, sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama organisasi melalui organisasi ASEAN. Yang bagian B, faktor penghambat. Kita bahas yang pertama, perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Faktor kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun di antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Nah, dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara, sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda.
Nah, perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama baik dalam sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangan. Nah, yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dan dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan baik dalam makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Serta yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui acara SEA Games. Nah, ini adalah beberapa bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Lalu selanjutnya, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Yang ketiga, Pertemuan para Menteri Pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyeludupan, dan perdagangan. Nah, ini bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Lalu selanjutnya bagian C, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. ASEAN Council of Teachers Convention di Sanur, Denpasar pada hari Sabtu tanggal 8 bulan Desember tahun 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teachers Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Nah, yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN. ASEAN Jepang Scholarship Fund. Jadi dana beasiswa ASEAN Jepang itu ya. Lalu selanjutnya, olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Nah, di sini ada tugas. Kerjakan tugas ini di buku tugasmu. Dari penjelasan materi mengenai kerjasama negara-negara di ASEAN, silakan kalian cari bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam waktu dekat ini. Kemudian analisis apakah Indonesia berperan dan ikut serta dalam kerjasama tersebut. Kerjakan tugasnya di buku tugas, lalu kumpulkan jawabannya berupa foto, kirimkan ke nomor WA Ibu ya. Jangan lupa belajar bersama dengan menonton video pembelajaran di channel Belajar Bersama. Nah, materi minggu depan yaitu tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.